Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juzus syawariba wa arkhul lihya wa khaliful majusa. Hadis yang keempat daripada huruf jim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzus syawarib. Apa juzu? Juzu itu dipotong. Di apa no? Al-qas, ya, dipotong, dicukur. Asy-syawariba, kumis-kumis, ya. Kumis itu disunahkan dicukur. Bukan di apa itu namanya? Bukan dikerik. Paham ya? Wal yuqassus syarib, ya, digunting. Paham? Disunahkan apa? Dicukur, ditipisin. Jangan dikerik. Paham ya? Wa arkhul lihya. Nah, kalau jenggot ini diapakan? Didiamkan. Paham ya? Wa arkhul lihya. Jenggotnya ini dibiarkan, ya. Ya maksudnya dibiarkan bukan berarti terus nggak dirawat juga, enggak. Ya tetap dirapiin. Ibaratnya apa? Kalau bahasane wong Jawa iku ngingu jenggot. Ngingu apa? Ngingu jenggot itu sunnah, ya. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipotong, ya, dirapiin aja. Kalau kumis, ya, dipotong. Boleh dipotong, boleh dirapiin. Yang penting tipis, kelihatan sampai kelihatan ini. Bibir merah ini loh. Ya. Ya, sampai kelihatan ini. Ujung-ujung ini sampai kelihatan. Itu hukumnya sunnah. Ojo sampai nutupi. Nutupi kan mangan ya apa? Paham, mangan rambut ya kan. Jelas ya? Paham tuh. Tayyib. Kemudian khaliful majus, dan apa? Berbeda dengan majusi. Ya, ini karena biasanya yang ngerik-ngerik apa itu? Yang ngerik-ngerik kumis. Cuma memang ada khilaf lah ya. Enggak semuanya apa? Dikerik itu enggak boleh, enggak. Karena memang ada daripada ulama kami itu yang dikerik kumisnya, enggak ada kumis. Tapi ada yang biasanya apa? Membiarkan kumisnya, cuma dicukur aja. Cuma ada apa? Dicukur, paham ya? Kita lihat foto-fotonya, ya kan? Para ulama ada yang dia apa? Ada yang dibiarkan kan? Ada yang masih ada kumisnya, ada yang enggak ada kumisnya. Paham tuh? Kebanyakan tapi ada kumisnya, cuma dicukur aja. Ya, ini sesuai dengan hadis ini. Paham ya? Juzus syawarib, jenggotnya juga sama, ada jenggotnya, kemudian jenggotnya dirapiin aja. Ini semuanya untuk supaya apa? Berbeda dengan apa? Al-majus. Orang-orang majusi penyembah apa? Api. Apa bahasanya? Ateis ya? Kalau ateis enggak punya agama ya. Paham tuh? Ya. Intinya apa? Intinya umat Islam itu harus berbeda dengan penampilan agama lain. Jangan sampai kita ini makanya jangan cenderung gampang meniru. Paham? Oleh bahasanya saiki ku apa? FOMO. Paham? FOMO. Mondok FOMO. Ya Allah, tadi ada tamu itu. Kenapa anaknya kok enggak mondok ke sini? FOMO, Ustaz, FOMO. Waduh, mondok FOMO. Ikut-ikutan. Jangan ya. Ente harus pertimbangkan dengan ilmu. Ilmunya itu seperti apa? Ilmunya itu bagaimana? Nabi mengajarkan itu seperti apa? Paham ya? Ngerti? Begitu juga nanti ini perlu diperhatikan khususnya bagi perempuan. Ketika sholat Idul Fitri, paham ya? Nah, sholat Idul Fitri apa fashion show? Paham ya? Ngerti? Ini yang mbak-mbak, banat-banat perhatikan. Memang disunahkan untuk apa? Sholat hari raya Idul Fitri. Tapi bagi perempuan itu syaratnya ketat. Ketat. Yang boleh keluar itu nenek-nenek. Nenek-nenek yang sudah yang orang melihatnya sudah enggak nafsu sudah. Tapi kalau
yang masih cantik, apalagi punya body, apalagi punya rupawan, wah itu bahaya. Bisa jadi haram. Paham? Nah, apalagi kalau gemerlap fashion show-nya luar biasa. Paham ya? Hati-hati. Nah, ini sudah mulai banyak tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat Idul Fitri itu bukan untuk menjalankan sunnah, tapi untuk fashion show, pamer mukena, pamer sajadah, dan lain sebagainya. Gimana untuk perempuan afdolnya? Afdolnya perempuan kumpul sama keluarga di rumah, sholat di rumah. Nggak usah khutbah sudah. Sholat 2 rakaat sama keluarga, sholat jamaah. Itu lebih afdol daripada keluar nanti khawatirnya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Paham ya? Kalaupun mau keluar, jangan menor, jangan dandan, jangan pakai wangi-wangian. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, hati-hati. Paham ya? Mbak-mbak, ini mbak-mbak ya melok pendak iki. Mbak-mbak krungu, Mbak? Dengar pendak? Hati-hati kalau nanti keluar untuk sholat Idul Fitri ya, khususnya bagi perempuan. Ya, kalau nenek-nenek sih mbahnya ente sih nggak apa-apa, ya. Karena siapa sih yang mau ngelirik kan gitu. Cuma yang masih dilihat itu bisa membangkitkan syahwat dan lain sebagainya, ya lebih baik ya di rumah. Paham ya? Lebih baik di rumah sholat sama keluarga, apalagi keluarganya banyak kan, ya malah enak itu sholat di rumah saja. Paham ya? Dan begitu juga ketika nanti keluar, hati-hati ketika keluar ke tetangga-tetangga. Paham ya? Hati-hati juga. Hati jaga mahramnya, jaga adabnya, jaga syariatnya. Paham? Jangan sampai nanti salah salah persepsi, salah pemikiran. Paham ya? Yang jelas pokoknya jangan terlalu fashion show. Paham ya? Kadang lebaran ini jadi ajang fashion show. Hati ya. Paham? Ada orang ngelihat ente kok kemudian tertarik, atau ada orang yang nyium bau wanginya ente, kemudian orang tersebut bukan mahram, hati-hati. Kata Nabi, itu perempuan seperti pelacur. Naudzubillah min dzalik. Paham? Makanya kalau perempuan kalau keluar nggak usah pakai wangi-wangian. Paham tuh? Jelas ya? Pasti yang namanya laki-laki akan tergoda kalau nyium aroma dari perempuan, aroma semerbak dari perempuan, pasti itu. Paham tuh? Makanya hati-hati, dijaga ya. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya adalah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, rawahu Ibnu Majah. Dijadikan untukku al-ardu itu bumi masjidan sebagai tempat sujud, wa tahuran dan suci. Paham? Tahuran suci. Ya bisa digunakan untuk bersuci juga kan? Tanah ini untuk tayamum. Artinya apa? Ketika kita mau sholat, kemudian bingung tempat, nggak usah bingung. Semua bumi ini hukumnya suci, kecuali jelas kalau terkena najis. Paham ya? Semua bumi ini semuanya bisa dijadikan untuk sujud. Ya, kecuali tempat-tempat yang memang terkena najis atau memang tempat-tempat yang dilarang. Seperti mungkin tempat tersebut digunakan untuk sesembahan agama lain, agama non muslim, beda lagi nanti ceritanya. Paham tuh? Walhasil ini bumi Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW masjidan sebagai tempat sujud. Makanya kita ini dianjurkan untuk memperbanyak sujud di bumi ini, agar supaya nanti bumi ini menjadi saksi kita. Paham tuh ya? Tahuron, dan bumi ini adalah suci. Ente langsung nggak pakai alas nggak masalah. Nggak masalah. Misalkan nanti sholat Idul Fitri kok ternyata nggak ada tempat, yo sujud tuh di bumi itu langsung. Yang penting nggak ada najisnya. Paham ya? Nggak masalah. Jelas ya. Jadi
Nggak usah maksain untuk berangkat ke masjid, nggak usah maksain. Sunnah ya sunnah, ente sholat di rumah dapat sunnah dan lebih afdol. Paham ya? Nah, terus bagaimana nanti kan lebaran juga keluar ke tetangga-tetangga. Ini repotnya sekarang ya. Ya, tetap kalau mau silaturahmi tetap dijaga. Paham ya? Tetap dijaga. Ya tadi itu. Paham ya? Makanya ilmu-ilmu yang kalian pelajari harus kalian amalkan. Jangan sampai nanti apalagi nanti hafal Quran ternyata nanti tidak sesuai dengan Al-Quran. Paham ya? Baik. Kemudian juhdul bala, hadis yang berikutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juhdul bala qillatus sabr. Ghayatul bala. Apa ghayatul bala itu? Puncaknya musibah. Puncaknya musibah adalah apa? Qillatus sabr, sedikit sabar. Wong lek gak sabaran iki waduh bahaya ya. Musibah iki. Paham tuh? Makanya itu harus sabar jadi orang. Paham? Jadi kesabaran ini termasuk kesuksesan. Kesabaran itu kesuksesan. Apalagi ente untuk menggapai sesuatu dengan kesabaran itu luar biasa. Pasti akan ketemu nanti kesuksesan yang kamu inginkan. Ente hafalan Quran, kemudian ente sabar. Nah itu sukses. Paham? Sebelum nanti kepada sukses yang kamu tuju. Tapi kalau kamu hafalan Quran nggak sabar, qillatus sabr, wah itu musibah sudah. Musibah. Ente belajar nggak sabar, musibah. Musibah. Gimana mau bisa menggapai kesuksesan kalau ente nggak sabar, nggak bakal bisa. Semuanya itu harus dijalani dengan sabar. Al-imanu nisfan, nisfus sabri wa nisfus syukri, kan begitu. Iman itu dibagi dua. Separuhnya sabar, separuhnya apa? Syukur. As-sabir wasyakir fil jannah. Orang yang sabar dan syukur ada di surga. Paham tuh? Nah, ente harus sabar. Kalau nggak bisa sabar, musibah itu, musibah. Paham ya? Puasa, gak iso sabar, wah, mokel lahirin kok. Mokel. Jadi pondasi utama orang menjalani kehidupan di atas dunia ini adalah bahasa sabar dan syukur. Fakun sabir wa syakir. Takun faiz wa dhafir. Paham tuh ya? Nah, itu. Jelas. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita semuanya bisa sabar ya, bisa sabar menjalani ketaatan, sabar mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hanya kita FOMO, ikut-ikutan. Itu kan gak zaman Ustaz, opo itu. Wah, paham, hati-hati ya, ngerti. Jangan nanti ente dibilang kayak gitu terus ente ikut. Gak zaman Ustaz, opo. Itu justru kembali kepada jahiliyah. Paham ya? Pemikiran mereka itu justru kembali kepada pemikiran jahiliyah. Yang apa? Yang minor, kemudian apa lagi? Vulgar, ya kan? Pakaiannya wis walhasil apa nek ngarani sih? Apa nek ngarani? Wis koyo ngono iku lah. Itu justru kembali kepada jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, Nabi Muhammad SAW apa? Perempuan disuruh tertutup, terhormat, dihormati sama agama Islam, sama agama Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Itu harus sabar. Banyak perempuan yang sekarang nggak sabar. Kepinginnya ngikuti tren, ngikuti yang di sosmed, ngikutinya di TikTok, Instagram, ya opo gayane, ya kan? Bahkan mau beli baju didelok ya opo model saiki. Paham tuh? Tapi nggak mikir gimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.